Selamat pagi semua. Hari ini kita akan belajar kembali materi simulasi dan komunikasi digital. Nah, pagi ini masih dengan program yang sama, yaitu Microsoft Word, dan kita akan membuat tabel. Sebelum kita membuat tabel, kita harus tahu bahwa posisi pembuatan tabel itu ada di menu bar mana. Kalau kalian masih ingat, jelas bahwa membuat tabel itu ada di menu bar insert. Jadi jangan cari lagi menu bar untuk membuat tabel itu di mana, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Salah. Membuat tabel ada di menu bar insert. Pilih tabel. Di sini ada dua pilihan untuk membuat tabel. Kita bisa langsung pilih sesuai dengan kolom dan baris yang telah dihitung dari sini. Jadi misalnya 5 kali 5, 7 kali 7, berarti 7 kolom dan 7 baris. Di sini 5 kali 4, berarti ada 4 baris dan 5 kolom. Nah, kita bisa pilih saja langsung, atau kita masuk di sini, insert tabel. Jadi ada dua pilihan. Yang tadi yang pertama, dan yang kedua yang ini, insert tabel. Kita mengetik misalnya di sini 2 kolom dan 2 baris. Number of column artinya berapa banyak kolom yang digunakan, dan number of rows, berapa baris yang digunakan. Di sini dibuat 2 kali 2. Oke, otomatis akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita perhatikan lagi yang ini, draw tabel, artinya kita menggambar atau membuat tabel sesuai dengan gambar yang kita inginkan. Jadi kita menggambarnya sendiri. Oke, kita balik dulu. Pilih lagi insert tabel. Nah, ada satu pilihan lagi yang ini, Excel spreadsheet, artinya kita mengambil tabel dari Microsoft Excel. Kalau ini quick tabel, artinya tabel-tabel yang sudah memiliki desain dan kita tinggal menggunakan di sini di quick, berarti yang cepat, tabel cepat. Oke, kita akan mempelajari menu bar, desain, dan layout. Jika kita klik di sini di luar, maka menu bar yang muncul di sini dari file sampai dengan view. Kalau kita klik di dalam tabel sini, maka menu bar yang muncul ada dua, desain dan layout. Sekali lagi, kalau kita klik di luar sini, menu bar yang muncul adalah file sampai view. Kalau kita klik di dalam tabel ini, ada dua menu bar yang muncul, yaitu desain dan layout. Kita pilih desain, dan kita perhatikan bahwa menu bar ini membantu kita untuk memperbaiki atau memperindah tabel sesuai dengan keinginan kita. Di sini ada tabel style atau bentuk-bentuk yang bisa kita pakai. Kita bisa pilih di sini desain dan more di sini. Lalu kita pakai saja. Oke. Kalau di sini adalah modifikasi tabel style. Kita bisa ketik namanya di sini, nama tabelnya. Lalu style based on, artinya tabel ini tabel normal. Lalu apply formatting to, kita pakai saja all tabel. Lalu di sini jenis font yang digunakan, lalu ukuran, dan yang lain-lain. Artinya kita sudah mengcustomnya terlebih dahulu, baru kita membuatnya. Kalau kita tidak menggunakan langkah ini, kita bisa cancel saja dulu. Dan sini untuk clear, menghapus. Jadi kalau kita sudah modifikasi tadi, kita bisa hapus. Dan ini new table style, artinya kita membuat dengan gaya kita sendiri. Oke, selanjutnya ini adalah shading. Kita bisa memberi warna dengan ribbon ini. Kalau merah, kuning, dan hijau kita bisa pilih.
langsung saja. Kalau tidak ada shadingnya, warnanya, kita pilih no color. Ini adalah menu bar desain yang menampilkan border. Border di sini adalah garis tepi. Kalau pilih all borders berarti semuanya akan muncul garis tepinya. Kalau kita pilih no border berarti tidak kelihatan atau garis tepinya tidak ada. Kalau hanya samping kiri berarti kita pilih left border. Garisnya muncul di sini. Di sini untuk right border. Kalau semuanya sekali lagi kita pilih all borders. Nah, selanjutnya ini adalah garis untuk menggambar. Jadi ada garis lurus, putus-putus, garis 2, garis 3, garis tebal, dan garis biasa tidak tebal, dan yang lain-lain kita bisa pilih. Dan ini ukuran dari garisnya yang akan dibuat dari 1/4 sampai 6, dan ini warna dari garisnya yang akan kita buat. Kalau kita pilih merah lalu kita pilih draw tabel, nah otomatis warnanya merah. Kalau kita pilih hitam berarti warnanya berubah lagi. Nah, kita balik lagi dulu. Oke, sudah. Jadi kita bisa menggambar bebas dengan draw tabel. Sini eraser untuk menghapus. Oke. Jadi kedua ini memiliki fungsi yang berbeda, tapi cara kerjanya sangat membantu sekali. Draw untuk menggambar dan eraser untuk menghapus. Oke. Sekarang kita masuk ke menu bar selanjutnya, yaitu menu bar layout. Nah, perhatikan dulu sebelum kita masuk di sini, ada bagian di atas ini ruler untuk menggeser dan merapikan. Di sini biasa dipakai. Kalau tidak muncul di sini rulernya, kita perhatikan di menu bar view dan ruler. Jadi kita aktifkan dulu menu bar view dan ruler, lalu kita geser. Di sini bisa, dan di sini juga. Lalu yang tadi kita balik ke layout. Kalau kita ingin menambahkan baris dan kolom ke bawah dengan cepat, ada yang biasa menekan tombol tab pada keyboard. Jadi dia akan muncul seperti ini. Kalau tidak, bisa pilih di sini insert below. Jadi otomatis akan ditambahkan. Kalau menambahkan kolom ke atas dan baris, kita pilih insert above. Kalau ingin menambahkan kolom ke kiri, pilih insert left. Menambahkan kolom ke kanan, pilih insert right. Oke. Kalau kita ingin menghapus, ada pilihan di sini delete cell, menghapus sel saja, lalu menghapus kolom, menghapus baris, dan menghapus keseluruhan tabel. Ini pilihannya sudah ada. Atau bisa langsung klik kanan, maka menu bar layout ini sama saja muncul di sini. Ada insert yang tadi yang ini, lalu ada delete cell yang ini, dan split yang ini yang akan kita pelajari, split di sini. Oke. Saat kita mau pilih merge cells di sini, merge cells itu menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel. Di sini tidak aktif. Kenapa? Karena kita belum blok area dari sel tersebut. Jadi merge-nya tidak aktif. Sekarang kita blok di sini. Kita mau menjadikan satu tampilan saja merge cell, menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel. Kita klik di sini, maka merge cell-nya sudah aktif. Kita klik dan otomatis dia berubah menjadi satu. Ini lagi merge dan cell. Lalu di sini split
Gunanya untuk menambahkan baris dan kolom yang otomatis sudah ada di dalam tabel tersebut. Jadi kalau kita tambah 3 kolom dan semisal 4 baris, maka akan masuk lagi di sini, ditambahkan di sini. Oke. Sekarang kalau di sini split tabel artinya kita membuat pemisahan antara tabel-tabel tersebut. Sini. Oke, dia akan otomatis dipisahkan. Lalu ini adalah autofit. Jadi saat kita mengetik di sini nomor, di sini nama, nah autofitnya berfungsi untuk memperbaiki jarak kolom dan baris. Jadi kesesuaiannya dengan tulisannya. Kita blok di sini dulu. Kalau kita pilih autofit dan autofit content, otomatis dia akan berubah lebih rapi. Kita geser ke tengah dulu. Nah, selanjutnya ini adalah ukuran dari baris, bisa ditambahkan, dan lebar dari kolom. Bisa langsung mengetik saja berapa ukurannya. Oke, ada juga mode-mode lain lagi yang bisa dipakai. Sekarang yang ini alignment, artinya kita membuat tulisannya sesuai dengan tampilannya, ada yang ke atas, ke bawah, ke tengah. Jadi kita bisa pilih kalau tulisannya di tengah, berarti di dalam tabel ini tulisannya ada di center yang paling tengah. Kalau kiri berarti muncul di kiri dan kanan. Selanjutnya kita akan membuat penomoran. Jadi kalau tabelnya sudah sesuai dengan keinginan kita boleh membuat nomor. Biasanya kalian pasti akan mengetik seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan selanjutnya. Cara ini juga benar, tapi masih memakan waktu dan tidak dianggap rapi. Kita bisa pilih di sini saja blok keseluruhan, pilih menu bar home dan pilih numbering. Lalu kita geser dengan decrease index. Oke, penomoran otomatis dengan bentuk yang rapi sudah ada di sini. Kalau kita tidak menggunakan nomor, kita bisa gunakan bentuk-bentuk yang lain. Jadi blok saja di sini, blok lagi dan pilih misalnya yang ini, geser. Oke, jadi semuanya sudah otomatis ditambahkan. Lalu sekarang kita mau menuliskan nama, misalnya Joko, Ani, Dina, dan Ona. Oke. Kalau kita ingin memperbaikinya lebih rapi lagi, masuk di sini menu bar home, pilih capital H word, home, capital H word. Oke. Artinya huruf besar semuanya ada di bagian depan. Lalu selanjutnya kita ke layout dan kita pilih di sini alignment center. Semua yang ada di layout ini bisa kalian pilih di sini saja waktu kalian klik kanan. Jadi blok, pilih di sini cell alignment dan ke tengah. Ini posisinya. Lalu yang ini direction text atau text direction, jadi kita mau ubah bentuknya. Ini cell margin, artinya membuat ukuran dari margin tabelnya atau selnya di sini. Tinggal langsung kita mengetik. Ini short, artinya kita mengurutkan dari A sampai Z, dan ada data-data lain di sini. Ada cara lain lagi yang bisa kita gunakan, misalnya untuk membuat tabel yang lebih cepat, lebih sederhana.
nomor, koma, nama, lalu kelas. Kita blok saja di sini. Pilih insert, pilih tabel dan convert text tabel. Pemisahnya adalah koma, 3 kolom dan 1 baris. Oke. Kalau sudah selesai, kita pilih ini, layout, auto fit, dan dirapikan. Oke. Taruh ke tengah saja. Jadi kalau sudah tabelnya sudah jadi, kalian bisa tentukan shading-nya. Nah, ini adalah cara paling sederhana dan simple untuk kalian membuat sebuah tabel. Kalian bisa coba untuk menggunakan fitur-fitur yang lain yang ada di sini. Yang paling dasar sudah Pak jelaskan kepada kalian. Oke, mungkin materi kita sampai di sini dan sampai ketemu lagi minggu depan.